Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan seperti biasa gue kembali dengan rekomendasi racikan komponen PC buat kalian. Nah, pada video kali ini kita akan membuat PC yang spesial nih buat para pecinta kubu merah. Karena gue baru aja mendapatkan kesempatan buat nyobain GPU terbaru dari AMD, yaitu Radeon RX 7600. Dan setelah ditotal-total ternyata budget di rakitan PC kali ini tuh nggak sampai 12 juta cuy. Jadi menarik banget nih buat performance yang kita dapatkan. Nah, performance-nya kayak gimana? Pastiin aja kalian nonton video ini sampai habis deh, biar nggak ketinggalan semua informasinya. Dan jangan lupa cuy, sekalian juga diklik tombol subscribe-nya biar gue makin semangat buat bikin konten rekomendasi racikan PC buat kalian. Oke, biar lebih afdol, sekarang kita lihat dulu ya penampakan dari GPU Radeon RX 7600. Untuk unit yang gue terima ini merupakan GPU dari brand ASRock, yaitu ASRock Radeon RX 7600 Phantom Gaming 8GB GDDR6. Sesuai dengan namanya, seri ini memiliki desain yang gaming banget, dilengkapi dengan 3 buah fan untuk sistem pendinginan yang membuat ukurannya terlihat cukup bongsor dan terkesan kekar. Jadi hal pertama yang perlu diingat kalau kalian mau menggunakan GPU ini, pastikan casing yang kalian punya itu muat ya, jangan sampai udah beli toto pas dipasang nggak masuk ke dalam casingnya cuy. Berabe kalau begitu. Dan tentunya nggak gaming dong ya rasanya kalau nggak punya RGB. Yap, bener banget cuy, GPU ini sudah dilengkapi dengan fitur RGB yang rumornya bisa menambahkan beberapa FPS pada game yang kalian mainkan. Lalu untuk spesifikasinya, tentu karena dia ini adalah GPU AMD seri terbaru, doi sudah menggunakan arsitektur RDNA 3 6nm dengan total 32 compute unit dan 32 ray accelerator. Ditambah lagi sekarang ini dia sudah dilengkapi dengan AI Accelerator yang tidak dimiliki oleh seri terdahulunya, yaitu RX 6600. Memiliki boost clock up to 2755 MHz dengan 2048 stream prosesor. Untuk memori, dia memiliki VRAM 8GB GDDR6 dengan speed 18GB per second 128 bit. GPU ini sekarang juga sudah support render format AV1 encoder dan decoder yang lagi-lagi tidak ada pada seri 6600 sebelumnya. Lalu dia memiliki 4 buah display output yang terdiri dari 3 buah display port 2.1 dan 1 buah HDMI 2.1. Untuk powernya, GPU ini memiliki TDP di angka 145 watt dengan rekomendasi power supply di angka 550 watt dan menggunakan konektor 8 pin. Nah, untuk menemani GPU RX 7600 ini, kita menggunakan CPU dari AMD juga nih cuy, yaitu AMD Ryzen 5 5600X. CPU yang satu ini sekarang harganya udah di angka 2 jutaan aja cuy, memiliki 6 core dan 12 thread dengan boost clock up to 4,6 GHz. Gua rasa sih prosesor yang satu ini masih sangat cocok ya jika disandingkan dengan RX 7600. Untuk CPU coolernya, di sini kita pakai stok cooling bawaan AMD aja cuy, supaya menghemat budget. Lalu berikutnya untuk motherboard, di sini kebetulan kita menggunakan Mobo dengan brand yang sama seperti GPU yang kita gunakan, yaitu ASRock. Dan ini adalah ASRock B550M Pro 4. Mobo ini berukuran M.A.T.X dengan harga yang sekarang ini cukup murah untuk chipset B550. Selain itu, desainnya menurut gue cukup menarik untuk motherboard di kelas harganya. Berikutnya untuk RAM, di sini kita menggunakan RAM dari brand V-Color, yaitu V-Color Prism Pro 2x8GB DDR4 berkecepatan 3600 MHz. RAM DDR4 sekarang ini udah murah-murah banget ya cuy. Yang gue gunakan ini aja harganya udah tinggal di angka 700 ribuan. Next untuk storage-nya, di sini kita menggunakan 1 buah SSD NVMe berkapasitas 512GB dari brand Team Group. Dan ini adalah Team MP34. SSD seri ini sih setahu gue udah agak jarang ya cuy di pasaran, jadi kalau kalian mau pakai tinggal pilih aja yang Team MP33 Pro-nya. Harganya tuh sekitar 500 ribuan untuk yang 512GB, atau kalau mau lebih kencang lagi bisa aja pilih langsung S70 Blade dari Adata. Berikutnya untuk supply daya. Nah, di sini gue kembali mempercayakan Corsair sebagai power supply pada PC ini. Dan yang gue gunakan pada kesempatan kali ini adalah Corsair CV550W yang sudah bersertifikasi 80+ Bronze. Nah, berikutnya untuk rumah dari PC-nya. Seperti yang kalian lihat di sebelah gue ini, casingnya ini adalah casing terbaru dari Tecware, yaitu Tecware VXM V2 Pro. Casing ini berukuran compact M.A.T.X dengan desain kekinian ala-ala akuarium yang lagi hype sekarang ini.
Tentu hal ini akan lebih memamerkan jeroan-jeroan yang kita gunakan di dalam casing ini alias flexing coy. Dalam paket penjualannya, kita sudah mendapatkan 3 buah fan yang support ARGB. Menariknya, 2 fan pada bagian depan ini sudah menggunakan teknologi reverse airflow. Biasanya kan untuk intake airflow atau angin masuk, kita perlu memasukkan fan menghadap ke bagian luar dari casingnya. Tapi itu kan akan membuat estetika dari PC-nya ini menjadi agak sedikit berkurang. Nah, untuk reverse fan ini nggak perlu coy, jadi estetika tetap terjaga, tapi kita tetap dapat fungsi sebagai intake-nya. Lalu dari segi ukuran casing, kita juga mendapatkan improvement dari seri sebelumnya. Secara dimensi, casing ini memiliki panjang di angka 345 mm dengan lebar di angka 270 mm dan tinggi di angka 375 mm. Kita bisa memasangkan CPU cooler berjenis tower dengan ukuran maksimal sampai dengan 155 mm. Kita juga bisa memasangkan area water cooling sampai dengan ukuran 240 mm. Untuk GPU, bahkan RX 7600 triple fan saja bisa masuk ke dalamnya, karena casing ini memiliki GPU clearance sampai dengan 320 mm. Lalu untuk tray-tray di bagian belakangnya, kita bisa memasangkan 2 buah hard disk 3,5 inch dan 2 buah SSD SATA 2,5 inch. Di sini kita juga bisa menggunakan power supply dengan ukuran ATX atau maksimal di angka 160 mm. Jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin nambah budget untuk beli power supply ukuran SFX yang notabene lebih mahal dari power supply biasa. Karena casing ini bisa kok pakai power supply yang ukuran ATX. Space untuk kabel manajemen yang ada di casing ini juga tergolong sangat lega. Unik juga ya casing yang satu ini. Kelihatannya doang kecil dan compact, tapi ternyata bisa muat banyak cuy. Oh ya, di bagian front panelnya ini juga sudah terdapat 2 buah USB Type-A 3.0 dan 1 buah USB Super Speed Type-C. Jadi buat nyolok-nyolok SSD eksternal atau hard disk eksternal udah bisa banget coy. FYI aja, untuk Techwear sendiri sekarang ini tidak lagi dinaungi oleh PT DTG, dan Techwear juga sekarang udah punya official store-nya sendiri di Tokopedia coy. Namanya itu kalau nggak salah Techwear Official, atau kalian lihat aja lah nanti linknya di kolom deskripsi di bawah. Sekarang ini produk-produk terbaru Techwear didistribusikan oleh PT Ace Gear Indonesia, termasuk casing VXM V2 Pro yang gua review sekarang ini. Oke, itu aja komponen yang gue gunakan pada rakitan PC kali ini, dan seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go! Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC-nya. Seperti biasa, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka coy. Pertama, kita mulai pengujiannya menggunakan software 3D Mark TimeSpy. Di sini kita mendapatkan graphic score sebesar 10.960 poin dan CPU score di angka 8.010 poin. Lalu untuk 3D Mark Firestrike di sini mendapatkan graphic score di angka 31.772 poin dengan physics score di angka 23.550 poin. Suhu maksimal saat pengujian ini untuk Radeon RX 7600 cenderung adem di angka 61 derajat Celcius, dan untuk CPU Ryzen 5 5600X agak panas nih coy karena masih menggunakan stock cooling dengan suhu di angka 81 derajat Celcius.
Berikutnya kita langsung aja tes performance gamingnya. Untuk game kompetitif seperti Valorant, kita jalankan pada resolusi 1080p dengan preset tertinggi dan semua efek menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 360 sampai dengan 420 FPS. Berikutnya untuk game Far Cry 6, kita jalankan benchmarknya menggunakan preset Ultra dengan DRX Shadow dan DRX Reflection menyala. Di resolusi 1080p, hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 90 FPS. Lanjut untuk game Horizon Zero Dawn, kita jalankan pada resolusi 1080p dengan preset Ultimate Quality. Hasilnya PC ini mampu menyelesaikan benchmarknya dengan rata-rata FPS di angka 109 FPS, dengan skor benchmark di angka 19.509 poin. Next, kita ada game Forza Horizon 5. Dijalankan pada resolusi 1080p dengan preset Extreme, PC ini menyelesaikan benchmarknya dengan rata-rata 79 FPS. Lalu yang terakhir untuk game Cyberpunk 2077. Di sini kita coba dulu jalankan benchmarknya pada resolusi 1080p dengan preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa FSR. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 22 FPS aja coy. Lalu jika kita tes ulang menggunakan FSR pada preset Quality, rata-rata FPS-nya naik ke angka 39 FPS. Sepertinya GPU yang satu ini sedikit mengalami kesulitan ya saat menjalankan game dengan ray tracing seperti Cyberpunk ini. Karena setelah kita coba mematikan ray tracingnya, rata-rata FPS-nya jadi meningkat jauh sampai ke angka 82 FPS. Oke, sekarang gue coba langsung memainkan gamenya dengan preset Ultra tanpa ray tracing dan FSR. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 70 FPS. Lalu jika gue nyalakan ray tracingnya, rata-ratanya akan turun nih sampai ke angka 33 FPS. Dan jika gue coba nyalakan FSR-nya pada preset Quality, rata-rata FPS-nya kembali naik ke angka 58 FPS. Nah, berikut ini adalah rekaman daya listrik dari PC ini saat memainkan game Cyberpunk. Daya ini pure PC only ya, tanpa menginkludkan daya dari monitor. Setelah dicoba ternyata konsumsi daya listriknya agak lumayan ya cuy. Walaupun tertulis di situ TDP-nya di angka 165 watt, tapi saat dicoba GPU Radeon RX 7600 ini bisa memakan daya sampai dengan 180 watt. Pun begitu sebenarnya secara performance sih, mengingat harganya di angka 4-5 jutaan aja, GPU ini masih tergolong cukup menarik kok cuy. Apalagi denger-dengar sih rumornya harga GPU tersebut akan turun ke depannya. Kalau bisa sampai ke angka 4 juta kecil atau bahkan 3 juta sekian-sekian, wah ini bakalan menarik banget sih GPU-nya. Tapi gimana nih menurut kalian untuk si Radeon RX 7600 ini? Menarik atau enggak? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke cuy, kalian udah lihat semua ya, mulai dari detail spesifikasi, performance, sampai dengan proses perakitan. Dan gue harap semoga video ini bisa bermanfaat atau menjadikan referensi buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC dengan budget 11 jutaan. Atau mungkin buat kalian yang anaknya AMD banget, kubu merah banget. Nah, ini cocok banget nih buat kalian. Oke, kayaknya segitu aja dulu video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.